Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya kita pagi hari ini? Ada sukacita? Amin. Saya boleh melihat tangan-tangannya dilambaikan kalau ada sukacita. Kita boleh bangkit Ada berdiri. sukacita, amin. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Siapa yang merasa sangat diberkati minggu-minggu ini? Coba lambaikan tangan lagi. Haleluya. Hari Minggu ini adalah hari yang spesial buat kita ya. Karena kita baru aja rayain hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita percaya kita adalah orang-orang yang sudah diberkati dan dibebaskan. Amin. Yes, amin. Haleluya. Amin. Kita boleh sama-sama tepuk tangan sebab di dalam dia ada kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya satu nama yang besar. Satu nama yang kami puji dan kami sembah. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Satu nama yang besar hanyalah Namamu Tuhan. gunung batu Kekuatan hanyalah Namamu Tuhan. tak terbatas. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa Pujian, nyanyian kemenangan. memasuki gerbang hati kami tersenyum. Tangan kami terangkat, Sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. sama-sama katakan sekali lagi. Hanya satu nama yang besar. Haleluya. Satu nama yang besar hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah Namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. ajaib hebat. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Tersinggah berlakar di Yesus. Tangan kami terangkat, Sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. kami Bawa pujian, nyanyian kemenangan. Surah gerbang hadir di setiap kita. tangan kami terangkat, Sorakan kemenangan. Terpujilah namamu sekali Yesus katakan sama-sama Raja. kami bawa pujian. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu hati kami bersama. Kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus. Segala raja, segala raja. Haleluya. Yes, Kami mau mengibarkan panci-Mu Tuhan. amin. Sama-sama kita katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Baiklah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin.
kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih. Bila Allah di pihak kita, ya Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Semua. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Dia adalah Yesus Raja. Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari Sekali pemenang. katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Sekali katakan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Thank you Lord. Amin. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kita akan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia. Biar ada kemuliaan Tuhan atas bangsa kami. Kalau kami baru saja Tuhan memperingati kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa kemuliaan Tuhan itu nyata atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kita akan katakan lagi dari awal sebagai doa kita bagi bangsa Indonesia. Yesuslah Tuhan
Bapa, kami mau melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami berasal dari bangsa Indonesia Tuhan, tapi kami tahu ada rencana-Mu Tuhan yang ajaib, rancangan-Mu yang mulia Tuhan. Ajar kami untuk gak lupa Tuhan berdoa bagi bangsa kami. Meskipun kami udah gak tinggal di Indonesia lagi Tuhan, kami tetap mau berdiri bagi bangsa kami dan deklarasikan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu ada, turun dan nyata. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Syukur untuk setiap rencana
Bapak, kami mau berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdiri dan berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Biar ada kemuliaan Tuhan itu nyata. Sebab kami tahu Tuhan, rancangan-Mu dan rencana-Mu itu selalu besar atas bangsa ini. Sebagai pendatang Tuhan di negara ini Tuhan, kami gak akan pernah lupa atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan berdoa sama-sama buat bangsa Indonesia. Saya mau mengundang representasi dari jemaat. Di jemaat kita di Gereja Glow Adelaide ada anak-anak mahasiswa, anak-anak students yang datang dari Indonesia dan sekolah di sini. Kita juga ada working holiday visa, kita ada working professional, kita ada keluarga. Kita boleh sama-sama pakai hari yang spesial ini untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Saya boleh mengundang Ana, Gisela untuk mewakili students dan mahasiswa. Ada Natasha akan berdoa bagi working holiday visa. Rico akan berdoa bagi working professional. Dan selanjutnya saya minta Keisha untuk berdoa buat hubungan antara bangsa Indonesia dan Australia. Sebab kita tahu ya, kita tahu bahwa rencana Tuhan itu selalu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Silakan. Bapak, kami berdoa buat para pelajar yang sedang mengenyam pendidikan di sekolah dan universitas. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di Indonesia, di tempat-tempat terpencil yang kurang ada akses yang baik buat pendidikan di pelosok-pelosok Indonesia. Tuhan yang mengirim guru-guru yang punya hati untuk mengajar di tempat-tempat terpencil, sehingga anak-anak di desa-desa, kampung-kampung boleh mendapatkan pendidikan yang baik. Kami berdoa bagi mahasiswa yang sekolah di universitas, Tuhan yang memberikan kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Tuhan pertemukan dengan kelompok belajar yang menyupport satu sama lain. Tuhan yang menjaga pergaulan anak-anak muda sehingga tidak terlibat dalam pergaulan yang salah anak-anak muda untuk dengar sama orang tua dan selalu takut akan Tuhan. Saya juga berdoa bagi student yang part-time worker, Tuhan yang melindungi mereka di tempat kerja dan jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus atas segala berkat-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu hingga hari ini ya Bapak. Kami mau bersatu hati ya Tuhan, mau mendoakan teman-teman kami di sini, jemaat-jemaat Tuhan yang adalah working holiday visa, pemegang working holiday visa ya Bapak. Kami berdoa hingga mereka disertai Tuhan di dalam ketika mereka bekerja di tempat-tempat yang mungkin challenging bagi mereka, terutama bagi mereka yang datang ke Australia, yang baru datang ke Australia ya Bapak. Dan juga mungkin bagi mereka yang tidak mendapatkan bayaran atau gaji seperti seharusnya, Bapak, kami percaya bahwa Engkau, tangan-Mu tidak kurang panjang ya Bapak untuk menyertai mereka, untuk melindungi mereka dan memberikan apa yang harusnya mereka deserve. Dan juga kalau misalnya ada tindakan yang kurang baik di tempat kerja, kami percaya bahwa mereka juga tetap dalam lindungan Tuhan. Atau bila ada yang bermasalah dengan tempat tinggal Tuhan ataupun pemilik rumah, sebagai pendatang di negeri ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan juga menyertai mereka. Jauhkan juga mereka dari kecelakaan, mara bahaya dimanapun mereka berada ya Bapak. Dan juga meskipun mereka sendiri di tempat kerja sebagai orang asing pendatang di negara ini Bapak, kami percaya bahwa Tuhan pasti menjadikan mereka berkat bagi siapapun di sekitar mereka dan tempat kerja mereka dan sekitarnya ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi ini juga Bapak, kami boleh berkumpul di sini pagi ini, berdoa juga untuk teman-teman kami working professionals yang sekarang mungkin dalam situasi-situasi sulit dalam pekerjaan mereka, teman-teman yang mungkin punya bos yang kurang adil, kurang bijak, agar teman-teman boleh selalu ingat bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi, dan bahwa Tuhan selalu ada di samping kita dan mendampingi kita, memberikan support yang kita perlukan, agar kami juga boleh tekun bekerja untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, jadi berkat bagi bangsa Australia dan boleh mengharumkan nama Indonesia. Agar kami juga boleh untuk menjadi generasi baru yang boleh membawa inovasi, membawa solusi untuk tantangan-tantangan yang ada di dunia ini, terutama di mana dunia ini sekarang dipenuhi dengan sosial media, dipenuhi dengan semua yang ada di internet Tuhan. Agar kami boleh bijak dalam menggunakan
profesional Tuhan boleh mendapatkan career advancement opportunity Tuhan. Dan kami boleh datang agar setiap umat Tuhan dapat dengan bijak mengandalkan-Mu di setiap langkah mereka untuk career advancement mereka, menggunakan setiap opportunity Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Juga agar setiap dari kita boleh di-involve dan di-include di significant project Tuhan yang bisa challenge our growth juga Tuhan, agar kami Tuhan boleh memenuhi talenta yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kemuliaan-Mu boleh menyertai kami di setiap langkah kami. Kami serahkan semua doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk family di tempat ini Tuhan, mau dimanapun mereka berada juga Tuhan Yesus, baik keluarga yang dekat mau yang jauh Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan yang menjadi Allah dalam rumah tangga, satu-satunya Allah dalam rumah tangga kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus supaya Tuhan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terus dalam hubungan suami istri Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan tambah-tambahkan hikmat bagi para orang tua dalam mendidik anak maupun juga dalam menuntun anak lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak boleh senantiasa dengar-dengaran sama orang tua, terlebih dengar-dengaran sama Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan dalam keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kami percaya, kami imani Tuhan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk keluarga kami di Indonesia Tuhan, mereka boleh selalu aman dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan Yesus senantiasa selalu menyertai kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi hubungan diplomatik Tuhan antara bangsa Australia dan Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan melindungi dan memberkati Tuhan hubungan kedua bangsa ini Bapa. Di dalam sektor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan ekspor import atau investasi Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang memposisikan anak-anak-Mu Tuhan di dalam bidang pemerintahan Tuhan untuk selalu menjadi berkat dan berpengaruh Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja GBI di Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memakai organisasi gereja ini Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Dan juga denominasi yang lain Bapa. Biarlah selalu Tuhan ada kesatuan dan persatuan Tuhan di antara gereja dan pemerintahan serta masyarakat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Indonesia Tuhan di bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah mereka selalu Tuhan menjadi berkat Tuhan di tiap negara dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang melindungi hamba-hamba-Mu dan pembina gereja Glow FC Adelaide Tuhan. Khususnya untuk Pare, Pai James, Pai Ance Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan terus memenuhi bumi Australia dan Indonesia Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberkati visi dan penginjilan di bangsa Australia dan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan angkat pujian ini sekali lagi sama-sama di chorusnya saja untuk deklarasikan bahwa penyertaan Tuhan itu terus ada atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Thank you Lord. Katakan bagi bangsa ini,
Silakan sama-sama katakan ya, deklarasikan dengan iman. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Sama-sama kita katakan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh duduk kembali. Para pendoa boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Saya mau mengundang Pastor Jeremy buat ke depan. Ya, saya persilakan Ewit. Kita ada kuis sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Ya, pemain musik silakan duduk. Terima kasih. Bukan diusir. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Oke. Oke, shalom. Ada sukacita saudara-saudara? Amin. Sekali lagi belum dengar suaranya. Suara aku lebih besar. Ada sukacita? Amin, amin. Oke. Oke, yang pertama-tama sebelum kita mulai talk show kita, ada kuis yang kami sediain. Siap menjawab. Jadi nanti teman-teman siapa yang menjawab dari pertanyaan ada 78 sesuai dengan umur Indonesia ya. Jadi 78 soal, jadi semua wajib menjawab. Jadi selesai makan baru kita lanjut lagi gitu. Oh maaf nggak ada makan, sorry ya. Ya. Oke, nah sekarang panitia mana panitia? Oke, terima kasih yang selalu menemani aku. Hai Emi, Omi maksudku. Hai Emi. Alright. Oke, teman-teman aku ya maaf. Semua. Oke, ya di sini ada 4 pertanyaan. Di sini teman-teman siapa yang paling cepat dia akan mendapatkan hadiah yaitu Kemots. Sorry, hadiahnya coklat bukan Kemots ya. Hadiah coklat bukan Kemots ya. Oke, jadi siapa yang angkat tangan duluan di sini ada panitia Kemots ya akan lihat Kemots dan Phoebe. Oke Phoebe, aku minta tolong bantuan kamu untuk melihat siapa yang paling cepat, kaki mereka yang paling cepat, tangan yang paling cepat, silakan ditunjuk ya. Oke, yang pertama, kuis. Oke, kuis. Oke, yang pertama, siapa presiden Indonesia sekarang? Salah, cepat banget, gampang, nggak mungkin lah aku tanya seperti itu. Bukan. Oke, siapa presiden Indonesia ketiga? Ada pilihannya, tenang. Belum, masih ada pilihan bos. Ada pilihan. Ada pilihan. Yang pertama, Ebit, hak aku. Yang kedua, almarhum Haji Habibie. Yang kedua, Soeharto. Yang ketiga, Abdurrahman Wahid. 1, 2, 3. Riko ada dua. Riko depan atau Riko belakang? Oke, Riko depan. Siapakah itu? Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat saudara kita, Riko. Oke, yang kedua. Tanggal berapa hari lahirnya Pancasila? Belum. Siapa yang suruh angkat tangan? Lapar ya? Belum. Tenang. 1 Agustus.
5 September yaitu ulang tahun aku. Hak aku ya. 1 Juli dan 1 Juni. Belum. 1. Masih 1. Oh, lapar nih orang. Lapar nih. 2. 3. Emi. Bukan dia, sorry. Not you, sorry. Ulang. Oke, siap. 1, 2, 3. Oh, Jessica. Berapa? Iya, betul sekali 1 Juni. Kenapa nggak dibilang 5 September tadi? Oke, yang ketiga. Apa? Kurang besar coklatnya. Yang ketiga. Kota apa yang dijuluki kota batik? Kota batik nih, batik. Yang pastinya NTT ya. Enggak, bercanda. Gak bisa dikerja sama panitia nih. Oke, yang pertama ada Yogyakarta, Semarang, Pekalongan. 1, 2, 3. Gak bisa enggak? Oh Rian. Memang. Pekalongan, betul enggak? Betul. Mohon maaf guys, tadi yang udah jawab tadi mereka udah bayar aku 5 juta, jadi sogok duluan. Yap, yang berikut. Provinsi yang punya jumlah pulau terbanyak di Indonesia. Kepulauan Riau, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Tengah. 1, 2, 3. Yuk. Aduh, udah duluan, salah lagi. Salah. Iya. Siapa namanya? Jordan. Oh, bukan ya, sorry. Namamu Papua? Oh. James. Siapa? Jawabannya apa? Betul sekali, Papua. Wish. Dia lahir di Papua guys, jadi mana orang Papua nih? Kak Julia mana? Kak Julia? Oh sorry, dia lagi translate di belakang. Yang terakhir, habis ya? Habis. Kan 4. Siapin dulu. Udah 4 berarti. Kurang 1. Oh bagi 2. Oh tenang, nanti yang karena aku lagi masak rica jadi nanti double rica dari aku ya. Yes. Oke, jawaban pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, biar lengkap lah. Kasihan tadi malam aku cari soalnya. Biar selesai. Kota terbesar di Indonesia. Belum dek, sabar. Batam. Dumai. Ada Dumai. Oh sorry, aku yang cari salah. Dumai, Sorong, Palangkaraya. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Yang udah nggak usah lagi. Pojok sana. Oh sana. Bosan sama Riko. Next. Oh sorry, astaga. Oh enggak, mohon maaf. Soalnya mantannya Norma Riko kemarin. Jadi namanya Riko. Siapa? Oh ya Jordan. Enggak tanya namamu siapa? Palangkaraya. Betul. Yes. Oke. Nanti ya dengan aku. 1 kontainer. Oke, kita langsung masuk ke talk show. Oke. Aku juga masih duduk sini, guys. Sekali lagi saudara-saudara, shalom. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri tentunya. Nama saya Kevin. Ini ada Bang Ebit sama Ebit ada Ilmu Channel, guys. Yes.
like and subscribe. Dan juga ada Kak Jeremy di sini. Kita di sini akan seperti yang kita sudah sebutkan di announcement, kita akan mengadakan sebuah talk show. Dan talk show kita ini temanya itu kemerdekaan, ya saudara-saudara. Jadi backgroundnya apa? Kenapa kita melakukan talk show dengan tema kemerdekaan? Karena kita orang-orang Kristen itu kadang menyalahartikan kemerdekaan. Kemerdekaan itu mungkin kita mikir, oh bebas bisa melakukan apa aja. Tapi ternyata dalam kekristenan itu kemerdekaan itu ada batasnya juga saudara-saudara. Dan apa sebenarnya arti kemerdekaan itu kita juga akan bahas juga. Kita sudah terima pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara juga lewat Slido. Tapi saudara-saudara, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikasih. Tapi kita juga akan tentunya kalau ada waktu, tanda kutip kalau ada waktu, kita tentunya kita juga menyediakan waktu bagi saudara-saudara yang mungkin boleh langsung angkat tangan mau tanya, Kak kemerdekaan itu apa, gimana, bla 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 gitu. Boleh ya saudara-saudara. Kalau begitu mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan. Yang pertama yang sudah dibahas, lah slide-nya hilang guys, bentar. Mohon maaf saudara-saudara, jadi pertanyaan yang pertama, apa arti kemerdekaan? Di sana. Oh, di sana ada. Ya, mohon maaf. Sorry. Kan bacanya pakai HP, Bang. Oh, iya juga. Apa arti kemerdekaan atau kebebasan dalam Kristen? Dalam Kristen. Yes. Dalam Kristen. Kalau menurut Bang Ebit mungkin ada kira-kira bagaimana? Langsung aku ini. Iya. Oke, kalau menurut aku dari pertanyaan apa arti kemerdekaan atau kebebasan dalam Kristen tersebut. Kalau menurut aku bagaimana kita meninggalkan masalah kita yang sebelumnya dan kita membuka waktu, kita membuka ruang pintu untuk Tuhan dan kita tahu kebebasan kita dengan Kristus. Melupakan yang lama. Mungkin ada aku. Jadi melupakan dari masalah yang lalu. Dari masalah yang lalu atau mungkin kalau dari saya sendiri mungkin yang paling berkesan itu kalau soal kemerdekaan itu membahas tentang kemerdekaan dari dosa-dosa. Yes. Dari dosa-dosa yang kita masih jatuh terus dan ternyata setelah kita berbalik ke Tuhan ternyata kita menerima kemerdekaan. Kemerdekaan dari Tuhan. Kemerdekaan dari Tuhan tentunya dan kebebasan itu. Yep. Nah, kita langsung saja mungkin ke Bapak Jeremy. Pastor Jeremy mungkin apa sebenarnya apa kalau dari sisi Alkitabnya itu apa sih arti dari kemerdekaan atau kebebasan gitu? Ya sebenarnya sama aja sih, cuman yang aku belajar itu nggak sekedar cuman dosa, tapi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib itu Dia menebus kita dari dosa-dosa kita, tetapi juga dari kutuk. Jadi kita yang berdosa, sekarang ini kita hidup di dalam kebenaran. Kita yang dulunya terkutuk, saat ini kita hidup di dalam berkat Tuhan. Dan yang terakhir itu, kita yang sebenarnya binasa, tetapi karena Tuhan Yesus mati memerdekakan kita, kita bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi lebih dari sekedar dosa dan di saat kita hidup saat ini kita bisa hidup untuk Tuhan Yesus. Jadi untuk saat ini ketika kita sudah menerima Tuhan atau Kristus, kita sudah benar-benar terlepas dari dosa sebelumnya. Kita terlepas dari dosa, maksudnya Tuhan Yesus mati buat dosa-dosa kita, Dia menebus dosa-dosa kita. Bukan berarti kita tidak berdosa lagi, kita semua masih berdosa. Tetapi waktu kita datang sama Tuhan, kayak 2 minggu lalu, aku pernah sharing bahwa ada pengampunan dan Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oke. Mungkin boleh dikasih contoh mungkin ya kayak gimana. Mungkin kalau saya boleh ngasih contoh dari pengalaman pribadi ya. Dari pengalaman pribadi saya dulu sebelum saya itu memberi hidup saya ke Tuhan Yesus, sebelum saya bertobat, sebelum saya baptis, saya itu mulutnya lumayan lumayan kotor. Kasar dan lumayan kotor, dikit-dikit. Tahu lah ya. Sekarang lebih parah. Sekarang puji Tuhan nggak lebih parah. Oh, enggak puji ya, Tuhan ya. tidak lebih parah. Okay. Ya. Tapi maksudnya bukan berarti kayak bukan berarti setelah saya itu baptis, setelah saya bertobat itu tiba-tiba saya
misuh lagi kalau bahasa Yes, Jawanya yes. kan misuh ya. Saya nggak misuh-misuh lagi, masih saudara-saudara. Bahkan waktu awal-awal setelah bertobat itu malah yang paling susah karena di pikirannya, waduh, kan habis bertobat. Habis bertobat, berselesai lagi. Iya, kan? habis bertobat, pulang-pulang terus main game online sama temen, gitu Iya. kan. Nah, gimana? Tapi dari yang saya belajar itu, entah kenapa Tuhan itu selalu menempatkan saya di tempat-tempat di mana saya itu kalau ngomong itu tuh merasa bersalah banget. Saya salah banget rasanya. Jadi pelan-pelan saya itu berkurang. Nah itu mungkin singkat cerita gimana saya menerima kemerdekaan dari ngomong kotor. Tapi at the same time kalau setelah ini dengar saya ngomong kotor jangan malah dipanas-panasin ya saudara-saudara ya. Ya mungkin apakah itu masih ada dari dulu akhirnya masih keluar sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau menurut aku dengan pengalaman itulah akhirnya kita bisa ditegur. Misalnya contoh kalau misalnya dari aku juga pribadi bagaimana tadinya aku keras atau bagaimana karena saking pengalaman buruknya aku itu akhirnya ketika aku mengenal Tuhan aku lebih kayak dikasih lagi cobaannya seperti itu. Ngerti nggak? Jadi lebih kayak oh kamu nih karena kamu sudah ikut aku jadi kamu harus tetap terus dicobai terus. Apakah aku tetap nggak di situ? Nah itu gitu. Iya. Mungkin apakah itu saja Pak Kak Jeremy ada yang mau ditambah lagi? Kayaknya udah cukup. Oke. Kayaknya udah cukup. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Oke. Bang Ebit. Untuk nomor 2 di sini, apakah selalu baik atau bisa menjadi buruk? Oh mohon maaf ya, by the way saudara-saudara, kita sudah mengurutkan pertanyaan di HP kita sendiri. Mungkin yang Ya. ada di situ agak ketukar-tukar ya saudara-saudara. Iya. Apa Oke. tadi pertanyaannya? Apakah selalu baik atau bisa menjadi buruk? Maksudnya kemerdekaan ya? Dalam Nah. maksud konteksnya itu kemerdekaan. Nah kalau menurut aku di sini freedom without limit is not a freedom, is a bondage. Jadi bagaimana kalau misalnya teman-teman tahu, mungkin kemarin aku sempat cerita dengan Pastor Jeremy tentang bagaimana kita dibatasi. Kita punya kebebasan, tetapi kita bisa dibatasi. Apakah kita bisa melanggar? Contoh kayak Adam dan Hawa, ya Pastor. Kalau Adam dan Hawa, bagaimana Tuhan sudah bilang ke mereka, jangan makan buah itu. Tetapi mereka makan. Bebas kalian mau makan apa aja, tetapi kalian jangan makan buah itu. Nah ketika kalian melanggar itu, ketika kalian melewati kebebasan dari yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya itu nggak akan sama lagi seperti yang sebelumnya yang Tuhan berikan. Gitu, itu mungkin dari aku. Itu mungkin udah. Ya betul, jadi setiap kebebasan kita pasti ada batasnya, ada limitnya gitu. Dan kalau kita melewati limit itu, kadang-kadang kita kehilangan kebebasan kita gitu. Contohnya Adam dan Hawa ya, tadi yang dibilang bahwa Tuhan bilang kamu boleh bebas makan apa aja, semua buah yang ada dalam taman ini kamu boleh makan. Tetapi ada buah di tengah-tengah itu jangan, Tuhan bilang jangan makan. Tetapi akhirnya kita tahu Hawa tergoda dan akhirnya dia makan buah itu. Tetapi waktu dia melanggar limit itu, mereka diusir, mereka kehilangan kebebasannya mereka. Jadi sebenarnya kebebasan di dalam kekristenan itu ada batasnya, di mana Tuhan kasih kita aturan, Tuhan kasih kita batas, di mana Tuhan bilang jangan ini dan jangan itu. Dan aku belajar bahwa kalau Tuhan bilang kita jangan, itu bukan Tuhan sepertinya membatasi, membuat kita nggak bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi justru semua aturan yang Tuhan buat itu untuk melindungi kita gitu ya. Aku kemarin sempat kepikiran tentang kalau kita main bola gitu atau main olahraga gitu ya, pasti ada garis outnya gitu ya, ada garis outnya. Nah di situ itu limit batas yang diciptakan untuk orang tuh bisa tetap punya kebebasan untuk bermain bola di tengah-tengah gitu ya. Kalau saudara bayangkan kalau tiba-tiba bola itu out gitu ya, terus nggak ada aturannya, semua bebas gitu. Boleh siapa aja gitu ya, penonton turun dan tendang bola itu gitu ya. Udah sampai penonton, pemainnya juga tendang-tendang sampai di luar-luar gitu, masih ngejar-ngejar bolanya. Nggak ada nggak ada kenikmatan gitu untuk menonton bola itu karena semua terserah mau melakukan apa aja gitu. Tapi aku belajar bahwa ada aturannya gitu, nggak boleh kasar contohnya gitu ya. Tapi kalau pemain itu kasar,
biasanya dikasih kartu Dikasih kuning. penalti, ya, dikasih kartu. Kalau dia masih kasar lagi dikasih kartu merah, dia kehilangan kebebasannya. Jadi memang di dalam kekristenan kebebasan yang Tuhan kasih itu pasti ada limitnya. Dan limit itu yang sebenarnya bukan untuk membatasi kita tapi untuk melindungi kita. Gitu. Jadi kalau bisa dirangkum mungkin pada intinya kalau ada limit, ada peraturan-peraturan itu bukan buat kita malah tambah susah untuk menerima kemerdekaan, tapi malah kita malah tambah bebas di dalam kemerdekaan yang udah di-set sama Tuhan itu. Dan ya itu memang buktinya juga kalau kita bisa hidup di dalam kemerdekaan yang udah di-set sama Tuhan itu, entah kenapa lebih sukacita juga. Tapi kalau kita udah melewati batas itu, nah itu yang benar-benar Tuhan nggak mau dengan melewati batas seperti itu. Ya. Pejuang move on. Maaf ke distract. Mungkin ada lagi yang mau ditambah? Tapi itu ya tadi aku juga keinget tadi Gaji bilang kayak kartu kuning, kartu merah itu analogi yang bagus sih. Maksudnya kita kalau udah melewati batas itu udah pelanggaran terus. Udah pelanggaran terus. Tuhan kasih kartu kuning gitu loh. Tuhan bakal ngingetin kita. Kadang itu maksudnya dari pengalaman saya, Tuhan ngingetin saya aja itu udah cukup sakit gitu. Itu udah cukup keras gitu berarti. Jadi kalau masih melewati lagi Tuhan kasih kartu merah, Tuhan ambil kebebasan itu berarti artinya itu udah melewati gitu, nggak bisa lagi ya. Saya berdoa saudara-saudara tidak perlu melewati Tuhan ngasih kartu kuning, kartu merah ke saudara-saudara karena itu pastinya akan cukup menyakitkan juga ya. Tetapi kalau di dalam kotak itu kita kan bebas apa aja ya gitu. Iya. Bebas yang Tuhan maukan atau kita terserah, yang penting jangan lewati. Yang penting jangan melewati juga. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Ya, pertanyaan yang selanjutnya ini pertanyaan yang mungkin orang sampai sekarang ini masih sering tanya dan kadang masih juga bingung jawabnya gimana gitu. Ini pertanyaan yang sangat penting, yaitu bagaimana cara untuk merdeka dari ikatan dosa atau masa lalu buruk. No comment. Saya masalah dulu ya. Karena saya juga masih terikat. Kadang masih terikat juga. Jadi mungkin Pastor Jeremy bisa langsung menjelaskan. Ya kalau aku sih kayak 2 minggu lalu aku sharing bahwa kalau kita punya masa lalu yang buruk ya kita harus sadar dulu gitu kan, kayak sadar bahwa kita salah. Kalau kita nggak pernah sadar, kita nggak pernah bisa bergerak gitu ya. Tapi ya balik lagi kayak 2 minggu lalu, ya kita harus balik ke Tuhan dan bertobat gitu, berubah gitu ya. Tapi hal yang paling penting itu, yaitu waktu kita datang ke Tuhan, pikiran kita harus diubah gitu. Jadi bagaimana kita berpikir, mungkin kalau dulu saya mencuri, ya saya mengubah pikiran saya untuk tidak mencuri lagi gitu. Karena di Alkitab juga bilang bahwa kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi memang pikiran kita harus mengerti kebenaran itu seperti apa. Aku ingat banget di Roma 12 ayat 2, di sini dia bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di Yohanes 8 ayat 31-32 di sini dia bilang, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi setiap kali kita tahu kebenaran itu pasti akan memerdekakan kita. Banyak orang yang nggak tahu kebenaran itu seperti apa. Itu kenapa mereka hidup di dalam perbudakan. Contohnya di dalam percintaan gitu. Tadi ada pejuang move on ya. I'm really sorry. I'm not feeling good today, but kita pasti tahu istilahnya bucin gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang di sini yang bucin, tapi istilah di Indonesia namanya budak cinta.
Mungkin kalian lanjut. Oh ya. Mohon maaf saudara-saudara, tadi emang dari kemarin Kak Jeremy nggak enak badan. iya, Pastor Jeremy memang agak merasa nggak enak badan, emang udah agak sakit ya dari kemarin. Dan tadi ya. juga waktu di belakang sebelum mulai, Kak Jeremy udah tanya kami gimana kalau Kak Jeremy khotbah aja. Tapi ya Iya, oke, kita lanjut apa adanya kita ya. Mohon lanjut maaf apa ya. adanya ya saudara-saudara ya. Kita mungkin tidak merasa Ya, qualified untuk bisa ngomong di depan sini juga, tapi kita akan berusaha sebisa untuk mungkin. apa yang kita tahu Iya. gitu ya. Mungkin tapi saudara-saudara, kalau kita ada pertanyaan dan saudara-saudara nih ada oh iya. Mungkin saudara-saudara mungkin ada ide gitu jawabannya apa gitu. Yes. Mungkin Atau ada yang saudara-saudara bisa bantu menjawab, kita sharing lah, kita masuk dalam Iya. sharing. Iya. Mungkin mungkin kalau saya boleh kasih pengalaman pribadi tadi tentang bagaimana cara untuk merdeka dari ikatan dosa. Mungkin balik lagi ke tadi di mana saya itu mulutnya kotor, saya mulutnya itu nggak bisa dijaga itu. Entah kenapa saya itu tadi saya bilang saya itu dibawa ke orang-orang yang di mana mereka itu sama sekali nggak ngomong kotor, mereka sama sekali nggak, mulutnya tuh kayak nggak ceplas-ceplos, nggak asal Berbeda gitu ya, iya, berbeda nggak asal misuh-misuh gitu. Nah, tapi itu walaupun Tuhan itu bawa saya ke situ, tapi bukan berarti saya itu mau di situ juga. Jadi harus ada kemauan hati juga untuk mau stay di situ dan tahu bahwa itu tuh tempat di mana Tuhan mau tempatin. Mau posisikan kita Iya, di mau situ. posisikan, dan dari situlah kemerdekaan itu akan didapat. Aku sering banget dengar Kak J itu kalau lagi ngomongin soal dosa, soal gimana cara bebas dari dosa itu, dia selalu bilang kalau confession, pengakuan itu awal dari kebebasan. Yes. Iya. Jadi di mana itu aku ingat aku bilang sama teman-temanku kayak, iya, aku ini lagi struggle, aku lagi berusaha untuk menjaga mulut gitu loh. Dan dari situlah Tuhan pelan-pelan build aku lagi gitu loh untuk bisa lagi kamu gitu ya. ngebentuk lagi untuk gimana caranya aku bisa merangkai kata-kata yang baik gitu loh. Ya, mungkin seperti itu. Oke, kalau dari aku mungkin kita lebih share pengalaman kalau dari mengenai tentang masa lalu dan kita masih tetap saat ini. Mungkin dengan posisi seperti ini kita saudara-saudara punya pengalaman yang nggak bisa kita share ke sesama gitu ya, karena nggak enak, takutnya gini, aku dikucilkan seperti itu. Tetapi seperti yang Kemos bilang tadi, ketika kita mau terbuka, ketika kita mau benar-benar taruh semua kepada Tuhan, itu akan awal dari pemulihan. Ketika kita benar-benar terbuka kepada Tuhan. Dan jujur waktu kami belum ke Australia, aku dan Norma sering ketemu orang tua rohani kami, pendeta, kita share bagaimana pengalaman aku, pengalaman Norma, sharing tentang kekurangan kami. Tapi dari situ bukan keburukan, bukan ketindasan yang kami dapat, tetapi bagaimana aku udah benar-benar terbuka dan aku mau lepas di depan Tuhan. Apakah aku lakuin lagi nanti? Ya, karena kita manusia, kita nggak tahu apakah ke depannya. Tapi bagaimana kita sudah dibatasi, sudah diingatkan, sudah ditegur seperti itu. Jadi menurut aku seperti itu. Apakah kita bisa melupakan? Ya pasti bisa lah, tergantung dari kita. Gitu. Yang pasti kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, nggak mungkin bisa. Betul. Itulah dimana kita harus juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan maksudnya itu berdoa, baca Alkitab ya saudara-saudara, bukannya jalan di pinggir jurang gitu ya saudara-saudara. Apakah mungkin itu saja kita mungkin bisa lanjut? Mungkin ada yang mau tambah atau gimana? Mungkin teman-teman saudara-saudara mungkin ada yang mau bertanya karena kita mungkin waktunya juga agak terbatas kali ini. Mungkin saudara-saudara ada pertanyaan selanjutnya sebelum saya mungkin melanjutkan lagi. Ya, melanjutkan lagi. Atau mungkin ada pengalaman yang teman-teman pengen share, pengalaman hidup atau gimana? Oke. Kalau tidak ada mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan yang agak seru lah, Bang Ebit ya. Yang terakhir boleh, yang sangat terakhir. Ini dia. Kemarin sering aku, Kemos dan Pastor Jeremy selalu kita bahas, ini bagaimana dengan pertanyaan seperti ini. Apakah di kehidupan Kristen ada pantangan makanan? Nah, jadi darah boleh nggak?
Jadi kalau menurut aku ya, aku menjelaskan dulu tentang tadi, apakah di kehidupan Kristen ada pantangan makan, yaitu makanan tentang hewan atau bagaimana. Mungkin saudara-saudara kita yang beda agama dibatasi seperti itu ya. Tapi tadi malam aku share dengan Norma, kita membahas dengan pertanyaan ini. Puji Tuhan aku dibuka lagi gitu ketika tadinya aku nggak tahu gimana. Dengan pertanyaan ini menurut aku ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagaimana perjanjian lama masih apa ya, berada dalam konteks ini, yaitu melarang gitu. Nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Tetapi datangnya perjanjian baru itulah yang akan melengkapi, atau ya udah nggak apa-apa. Yang Tuhan bilang apa yang aku ciptakan, apa yang aku. Oke, terima kasih Kak Julia. Saya sambut Kak Julia, silakan boleh. Ya bisa menggantikan. Bisa Terima menggantikan. kasih. Yes. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada teman lagi. Iya. Oke, aku sambut lanjut. Jadi bagaimana Tuhan bilang apa yang Tuhan sudah ciptakan, ya itu bisa kalian makan, gitu. Itu yang di perjanjian baru yang aku tahu ya Kak Jul ya. Jadi kalau misalnya aku salah silakan koreksi Kak Jul. Oke. Dan mungkin ada di satu ayat bilang di mana ya? Mungkin kuis lagi ya. Jadi mungkin teman-teman bisa menjawab apa yang masuk di dalam mulut kita? Iya. Sorry. Apa yang Ini masuk, di Matius 15 ayat 11 dikatakan dengar dan camkanlah bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Dari Kak Jul mungkin ada Iya, jadi kalau pertanyaan itu ya, statement itu menurut saya itu hal yang benar ya. Jadi apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita baca atau lihat, itu pasti tersimpan di dalam kita punya pikiran dan hati. Dan apa yang keluar dari dalam mulut kita itu yang mencemarkan situasi dan keadaan di sekitar kita ya. Jadi kalau dari statement itu sih yang saya selalu belajar dalam kehidupan sehari-hari itu belajar untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya. Karena di dalam kata-kata firman itu ada kata-kata yang memerdekakan seperti tadi Pastor Jeremy sempat menyampaikan ya. Karena kalau kita meditasi dengan kata-kata kebenaran, kata-kata positif, kata-kata yang membangun, apa yang keluar dari dalam kita pun hal-hal yang selalu positif. Nah, itu tadi mengenai makanan Kak Jul, tentang daging ya. Nah, kalau dengan satu lagi tadi, darah boleh nggak? apa sorry? Darah. Makan darah? Yes. Wah, kalau saya pribadi sih saya nggak suka makan darah ya, saudara-saudara. Tahu nggak yang kalau di Chinese food yang itu ada yang kotak-kotak darah itu, saya ngelihatnya aja gitu. Oh, jadi mungkin bertentangan. Ketika dia nggak suka, aku suka. Oh, jadi jujur, ketika tadi malam aku sempat bingung. Maksudnya aku bilang ke Pastor Jeremy, ini gimana KJ? Aku nggak bisa jawab karena jujur kami dari NTT. Apapun yang di depan kami ya kami makan, jujur gitu kan. Kalau Kemots nggak makan darah, aku makan darah. Tapi, walaupun saya sepertinya kalau ada makanan di depan dimakan semua ya. Oke, jadi mungkin Kak Julia bisa menjawab. Ya memang mungkin di beberapa budaya ya, culture atau adat istiadat itu diperbolehkan untuk makan darah. Tapi kalau di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan, di dalam darah itu kan masih mengandung kehidupan ya. Jadi kita tahu bahwa Yesus datang di kayu salib, Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib oleh the work of the cross ya, oleh perbuatan yang ada di kayu salib itu Tuhan sudah mencurahkan darahnya. Jadi darahnya itu hidup gitu buat kehidupan kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dibebaskan dan dilepaskan. Makanya kenapa kadang-kadang kalau kita ada Holy Communion kita selalu kembali mengingat akan the work of the cross, pekerjaan Kristus di kayu salib. Kalau lihat dari segi firman, di dalam darah itu masih ada kehidupan. Jadi sekarang mungkin kembali kepada kita punya own conviction atau kita punya pengertian pribadi masing-masing. Apakah kita mau mengikuti kebiasaan adat istiadat atau kita mau mengikuti prinsip kebenaran firman Tuhan? Jadi kembali lagi ke statement awal yang tadi Pastor Jeremy bilang, karena ketika kita mendengar kebenaran itu yang akan memerdekakan kita.
Berarti itu mengingatkan aku atau menegur aku nggak boleh makan darah ya Kak Jul ya? Ya, Iya, jadi kalau Ebit terima sudah kasih, Kak mengenal kebenaran firman, Ebit sendirilah ya yang mengambil keputusan, gak mungkin aku Iya, yang perwakilan Ebit. bilang Bagi ya. teman-teman yang makan darah, ingat ya Jody, kamu makan darah, jangan makan ya. Kalau ada yang makan darah. Kalau ada yang ada, kita nggak point finger Iya, ya. walaupun kita. aku gitu ya. Iya, Bang Ebit saya ya. Ya. Mungkin kita bakal bahas pertanyaan yang kayaknya ini saya melihat sebuah pattern ya saudara-saudara di pertanyaan-pertanyaan Iya. yang ditanya-tanya ini kayaknya kok banyak yang masalah percintaan. Iya, percintaan gitu. Masalah sama mantan, kalau gue tergantung sama pacar, apa tandanya gue belum merdeka? Please jawab. Please jawab. Saudara-saudara, kira-kira yang mau dijawab pertanyaan yang mana kalau masalah percintaan kayaknya Bang Ebit lah yang boleh menjawab karena Bang Ebit yang Aku sih sebenarnya nggak bisa mendeskripsikan tanpa ada istri aku. Gitu. wis. Jadi Norma mana bagaimana ya mohon maaf karena udah ada yang nikah atau udah ada yang berkeluarga, mohon maaf juga yang belum menikah gitu ya. Cepat nikah Noriko. Jadi untuk masalah percintaan bagaimana kita aku memberikan komitmen aku ya kalau aku ke kamu ya udah nggak ada lagi satu. Jadi aku benar-benar komitmen dan aku mau nikahin kamu gitu. Berjuang dan ketika kita mau berjuang bukan selepas kita berjuang dari kita secara manusia, tetapi harus libatkan Tuhan, utamakan Tuhan. Jujur ketika kalau masalah percintaan bagaimana cinta itu timbul di dalam kehidupan aku sekarang gak gampang karena ya proses itu Tuhan akan bawa kita semakin jatuh terus, tetapi nanti Tuhan akan bawa kita melebihi apa yang ada di pikiran kita. Dan aku rasakan dan aku alami saat itu. Mungkin teman-teman tahu kalau aku dengan Norma nikah di sini dan asik ya nikah di Australia. Tetapi ya cuman aku dan Norma dan Tuhan yang tahu bagaimana proses. Itulah namanya cinta. Gitu sih. Atau gimana? Jadi kalau boleh dirangkum tadi gimana ya Bang Ebit ya? Kalau boleh dirangkum ya tulus, ikhlas. Gitu dan intinya utamakan Tuhan. Ya. Gitu. Terima kasih itu pelajaran buat saya juga ya saudara-saudara ya. Kalau mungkin ada dari Kak Julia mungkin gimana? Ya kalau saya sih kayak yang pernah saya sering kayak dengar seminar atau khotbah gitu ya tentang relationship dan pernikahan. Itu kan hal yang suci ya, hal yang kudus gitu. Dan itu sampai maut memisahkan ya. Yep. Jadi lebih bijak gitu ya untuk protect ourselves juga. Sebelum masuk ke dalam pernikahan dan keseriusan dalam berhubungan itu selalu mengutamakan Tuhan gitu. Ingat prinsip-prinsip kebenaran itu. Jadi ketika kita mengambil keputusan, we are guided by the principles of the Bible. Ya, terima kasih Kak Zul. Mungkin kita bahas satu lagi karena saya melihat ada pertanyaan yang mungkin naik. Loh mana tadi kok hilang? Oh itu, Kak, apa putus dari mantan yang toksik itu adalah sebuah kemerdekaan? Waduh. Mungkin ada saudara-saudara yang mungkin bisa menjawab. Saudara yang punya pengalaman. Yang punya pengalaman. Yes. Kenapa saya mungkin mau bahas pertanyaan ini? Karena mungkin menurut saya ini nggak cuman bisa dibahas dalam soal kayak relationship atau soal percintaan, tapi menurutku ini juga bisa dibahas dengan konteks misal nih, apakah kita keluar dari tempat kerja yang toksik itu apakah itu kemerdekaan? Kemerdekaan atau enggak? Iya, apakah itu kemerdekaan? Jadi nggak cuman semata-mata cuman hanya di lingkup relationship. Nah, mungkin kalau saya ini dari apa yang dari pengertian saya. Dari pengertian saya itu kita keluar dari relationship yang toksik, kita keluar dari tempat kerja yang toksik, itu bukan berarti kemerdekaan. Kita mungkin hanya keluar dari tempat itu, tapi kalau toxicity itu masih ada di dalam kita, kalau kita masih ada kebiasaan toksik itu masih ada di dalam hidup kita, masih kita omongin terus. Ya sama aja gitu. Sama aja gitu. Ya, kita mungkin hanya keluar dari masalah itu. Iya, kita hanya keluar dari masalah itu. Tapi tahu kita juga gimana berubah enggak. Gitu. Iya, kayak bayangannya kita kayak nyemplung bak mandi. Yang ada airnya tentunya. Nah, kita keluar dari bak mandi itu masih basah. Masih basah. Masih basah. Keringnya lama enggak?
keringnya lama gitu saudara-saudara. Jadi ya lagi-lagi kembali lagi tergantung juga kita keluar dari situ, tapi kalau kita masih bawa kebiasaan-kebiasaan itu, kita belum serahin ke Tuhan, Tuhan ini kebiasaan-kebiasaanku yang buruk gitu loh, yang toksik. Tuhan aku mau ini lepas gitu loh. Nah itu baru kita bisa terima kemerdekaan kalau kita udah bisa confess ke Tuhan juga. Mungkin ada dari tambahan dari Kak Jul sama Bang Ebit gitu. Kak Julia mungkin? Iya, kalau kita sebagai manusia itu kan ada terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Di jiwa itu yang terletak kita punya intelek, kita punya kehendak, kita punya kemauan dan pemikiran. Jadi kalau sesuatu yang toksik yang sudah masuk ke dalam tubuh kita atau cara berpikir, cara pandang kita, itu pasti akan mempengaruhi bagaimana cara kita ambil keputusan. Jadi kayak tadi Kevin sempat bilang, jadi bagaimana kita mesti protect ourselves first dari pikiran-pikiran yang toksik, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang nggak benar, yaitu dengan memperbaharui pikiran dengan firman ya. Saya ingat ada quote dari Mazmur 1, di awal-awal itu dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air gitu ya. Jadi kalau kita sebagai manusia, yaitu sebagai pohon yang di tepi aliran air, pasti kita akan bertumbuh subur ya. Akar-akarnya itu benar-benar rooted dan grounded. Dan kita bisa menjadi pohon yang lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kembali lagi dengan yang tadi itu masalah mind ya. Toxic itu kan di mental kita, di pikiran kita. Jadi mungkin belajar untuk memperbaharui pemikiran kita, sehingga kita bisa lebih bijak di dalam berpikir, berkata-kata, atau associate dengan orang sekitar kita. Seperti itu sih kira-kira. Mungkin kalau dari Bang Ebit ada mungkin sebelum kita tutup. Kalau aku udah. Mungkin ada dari teman-teman yang pengen tambah atau gimana? Mungkin ada dari teman-teman, aku kasih kesempatan terakhir deh, ada pertanyaan yang kita bisa jawab singkat banget gitu. Oh tidak ada? Mohon maaf saudara-saudara, ternyata kita waktunya habis. Kita mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di dalam Slido ini saudara-saudara. Masih banyak ya? Masih banyak tentunya, dan tentunya kita juga bakal bahas. Yes, kita bahas. Nah kita bahasnya di mana saudara-saudara? Kita bakal bahas di live group di tentunya. Nah jadi saudara-saudara, saya mengingatkan ke saudara-saudara juga yang belum pernah join ke live group ya saudara-saudara, nanti bisa diingatkan lagi waktu announcement juga. Tentunya Anda bisa join ke live group. Kita ada 2 live group, ada young adult dan ada profesional juga. Saudara-saudara, welcome untuk join di mana kita bisa bahas lebih lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan. Dan itu bukan cuma hanya pertanyaan aja ya sebenarnya. Kita di situ akan lebih mengenal lagi sharing pengalaman atau tentang mungkin kita punya masalah, kita sama-sama doa di situ dan kita lebih dapat lagi gimana Tuhan bekerja di situ. Kita 1 minggu kemarin apa ada nggak yang Tuhan kasih atau Tuhan tegur ke kita? Kita berubah nggak? Nah disitulah kita akan sharing satu. Mungkin kalau saudara-saudara juga masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, saudara-saudara juga bisa tanya waktu itu juga karena kita lebih ke pembahasannya tentunya saudara-saudara. Sepertinya itu saja saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara for your patience dan juga mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan dan juga ada kekurangan juga saudara-saudara. Mungkin Kak Julia mungkin akan tutup dalam doa. Ya, saya persilakan untuk Kak Julia. Bapak kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau yang mengajari kami untuk memiliki pikiran-pikiran Kristus, bahwa kami sudah merdeka Tuhan. Di saat Engkau berkorban dan mati di kayu salib menebus dosa kami Tuhan. Pekerjaan salib itulah yang menyempurnakan setiap kami yang ada dalam ruangan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajari kami untuk terus mengikuti tuntunan-Mu Tuhan dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami terus mau dibebaskan, diperbaharui, dan dipulihkan Tuhan untuk menjadi pemenang Tuhan. Sebab kami tahu kami sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kami sudah ditebus, kami sudah dipulihkan oleh pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami bersyukur Tuhan, ketika kami berdiri sebagai orang-orang yang menang. Ketika kami berdiri untuk mengatasi challenges kami, masalah, tantangan sekitar kehidupan kami Bapak, kami berdiri dari posisi seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita langsung Ke serahkan announcement. announcement. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, akan ada beberapa pengumuman yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, seperti biasa kita ada online offering. BSB dan account number-nya ada di depan dan juga ada kotak box yang ada di sebelah kanan saya. Lalu untuk minggu depan kita akan ada combine live group yang akan diadakan di rumahnya Kak Rani di daerah Paralui. Jadi hari Kamis tidak ada young adult dan hari Jumat tidak ada professional life group dan kita semua akan combine di rumah Kak Rani jam 10 pagi. Nah, tempatnya lumayan jauh. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin butuh transport bisa hubungin Adrian Jong. Ya, nomornya ada di situ. Jadi nanti bisa diatur untuk bisa berangkat ke sana. Lalu pengumuman yang kedua, seperti biasa Sunday Service jam 10 di tempat ini. Ya, boleh datang bersama-sama dan beribadah bersama-sama dengan kita. Lalu selanjutnya akan ada video camp tahun lalu. Mungkin beberapa sudah pernah lihat, tapi ya sekedar highlight dan untuk infonya akan aku sampaikan setelah ini. Siang ini kita sedang belajar tentang itu, kita
Glow Camp 2023 yang bertemakan Empowered yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi kita masih open registration. Untuk barcode-nya boleh ditampilkan. Ya, jadi teman-teman yang mau mendaftar secepatnya, barcode-nya ada di depan, kalian bisa scan. Tapi kalau misalkan kalian belum dapat, nanti bisa minta panitia, yaitu Kemots yang ada di belakang. Nah, untuk hari ini adalah hari terakhir early bird untuk biaya pendaftaran. Jadi early bird-nya sekarang $100. Nah, mulai besok sudah menjadi 110. Jadi jangan sampai ketinggalan kesempatan yang ada. Dan camp tahun ini akan diadakan di Taruki Campsite di Europe, dan kita akan berangkat bersama-sama naik bus. Jadi kalian gak usah khawatir perlu bawa mobil atau bagaimana. Jadi transport kita sudah sediakan, akomodasi juga sudah disediakan, makanan, dan pastinya akan banyak acara-acara yang seru, banyak games, dan juga ada pembicara-pembicara dan talk show dan lain-lainnya. Jadi jangan sampai kelewatan untuk Glow Camp tahun ini di Europe nanti. Oh ya, nanti dapat kaos juga. Jadi kalau kalian mau ikut, kalau kalian mau dapat kaos gratis, ikut camp. Ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya juga mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Mungkin boleh angkat tangannya, mungkin baru pertama kali hadir. Ya, nah untuk para usher boleh membagikan souvenir, dan nanti ya ada lagi yang baru pertama kali, yang kedua kali mungkin, ketiga. Ada yang ke-10 mungkin. Oh ya, tadi terusan dari informasi tentang camp, kita juga akan ada acara baptis di camp nanti. Jadi teman-teman yang mempunyai kerinduan untuk bisa dibaptis, kalian bisa mendaftar by the first. Baptisnya acaranya pada tanggal 1 Oktober. Dan registrasinya bisa ke Lili, nomornya ada di situ. Jadi ya kalian renungkan dulu, dan kalian bisa pikirkan, kalian bisa berdoa untuk bisa mengambil keputusan ini. Dan selanjutnya seperti biasa, sosial media gereja ada Instagram, Facebook, dan YouTube. Kalian bisa mendapatkan informasi-informasi selanjutnya di sosial media kita. Oke, kita ada di penghujung acara. Dan kalau misalkan 17-an identik dengan bermain. Jadi kita hari ini semua akan bermain. Tidak ada yang boleh kabur, tidak ada yang boleh pulang, karena kita akan berseru-seru di sini. Kita akan ada banyak games, dan ya kita akan panjat pinang juga di luar. Enggak. Jadi kita akan bermain di sini, dan nanti untuk informasi lebih lanjut Ko Ajong bisa memperjelas dan saya bisa serahkan. Masih semangat guys? Masih? Mana suaranya? Sini. Suaranya mana? Ayo dong. Katanya udah merdeka. Merdeka nggak? Merdeka? Lagi. Sini dulu lah. Merdeka? Nah, merdeka? Oke, sip. Jadi sebelum kita mau makan, nanti kita ada games dulu ya. Jadi kita bakal bagi tim. Jadi aku minta tolong, mungkin mulai dari sebelah sini sebutin angka 1 sampai 6. Habis itu kalau sudah sebutin angka, langsung berdiri aja. Langsung kumpul sama kelompoknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Terus habis itu nanti minta tolong panitia buat pinggirin kursinya. Oke? Dari Wilson sini lah. 1 langsung berdiri di sebelah situ Wilson, supaya biar tahu timnya. Terus ke belakang ya. 2 langsung sebelahnya sini. 2, 3, 4, 5,
5, 6. Ya. Lanjut terus lah gitu. 1, Jody 1. Krishna, ya. 3. Terus habis itu langsung berdiri di sini sama kelompoknya. Ini Wilson 1. Wilson 1 ke ya. Sampai mana tadi? Jul. Enggak, 3 lah. Itu 1 kan? 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6.